Pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi terkonfirmasi positif COVID-19. Fahrul Razi tengah menjalani isolasi dan perawatan di rumah sakit. Menteri Agama Fahrul Razi dikabarkan terkonfirmasi positif COVID-19, menak menjalani tes swab pada 17 September dan hasilnya positif. Saat ini kondisi fisik Fahrul Razi terpantau baik, tidak ada gejala-gejala mengkhawatirkan. Kini menak fokus menjalani proses pemulihan kesehatan. Untuk pelaksanaan tugas birokrasi, menak mengalihkan kepada Wakil Menteri Agama, Zainud Tauhid Saadi, serta memberikan arahan kepada para pejabat terkait. Kementerian Agama tengah melakukan proses tracing siapa saja yang pernah kontak erat dengan Menteri Agama. Untuk sementara tidak ada lockdown di gedung Kementerian Agama. Hampir seluruh pegawai bekerja di rumah atau work from home. Dan bagi yang tetap bekerja di kantor diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Kami mohon doa bahwa alhamdulillah pada saat ini kondisi Bapak Menteri baik. Jadi mohon doa agar mungkin nanti ketika periksa swab lagi yang berikutnya sudah bisa negatif. Mohon doa bahwa sekarang Pak Menteri memfokuskan untuk pemulihan supaya bisa segera melaksanakan tugas lagi. Sejumlah menteri era pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dinyatakan positif COVID-19, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang sempat dirawat intensif dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang juga dikabarkan terinfeksi COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, razia justisi COVID-19 yang digelar petugas gabungan di Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai protes sejumlah penumpang dan pengemudi angkot. Mereka mengancam akan mogok massal jika razia terus dilakukan. Umum ini protes kepada petugas penindakan kepatuhan protokol kesehatan yang digelar di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat karena harus membatasi jumlah penumpang. Para sopir mengatakan kewajiban mengangkut penumpang tidak lebih dari 50% menurunkan pendapat mereka. Razia justisi juga dikeluhkan para penumpang karena menyita waktu. Petugas yang mengawal razia menegaskan sanksi bagi kendaraan umum atau angkutan yang melanggar mulai dari surat teguran hingga pencabutan izin usaha. Sopir angkot mengancam akan mogok massal jika razia penindakan protokol kesehatan tetap dilakukan. Saya merasa ini sih bagus, cuma calon-calonnya ini yang di stasiun ini, dia seharusnya ngebilangin atau ada petugas dari sini datang ke itu, datang kemana namanya, ke stasiun yang dalam pengeteman itu. Saya mohon minta jadi orang tuh jadi menghambat, kalau begini kan menghambat kita ini, penumpang saya akhirnya pada turun semua, kita dari pagi apa gini hari sewa saya turun. Bila ada pelanggaran pertama, akan diberikan peringatan secara tertulis. Kalau ada pelanggaran lain, pelanggaran berikutnya, maka dendanya cukup besar. Dendanya bisa 50 juta. Pelanggaran kedua, ketiga, 100 juta. Pelanggaran keempat, ya 150 juta. Dan kalau denda itu tidak dibayar, maka si pemerintah, Pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran resmi mengoperasikan Tower 4 untuk menampung pasien positif COVID-19. Tower 4 dikhususkan untuk isolasi mandiri bagi pasien berstatus orang tanpa gejala. Satgas COVID-19 merampungkan perbaikan Tower 4 setinggi 32 lantai agar segera digunakan. Total tempat tidur yang tersedia di flat isolasi mandiri Tower 4 yaitu 1.546 unit. Sedangkan satu kamar akan diisi oleh 2 atau 3 orang pasien. Beroperasinya Tower 4 otomatis menambah daya tampung pasien di 3 tower lainnya yang lebih dulu digunakan. Karena saat ini tentunya yang paling penting justru bagaimana peperangan atau masyarakat sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID-19 ini. Dan petugas kesehatan rumah sakit yang kita siapkan adalah sebagai garda atau benteng terakhir dari pertempuran melawan COVID ini.
dan kita harapkan kesiapsiagaan yang kita lakukan selama ini memberikan yang terbaik dan tidak terbanjiri oleh dari garda terdepan karena masyarakat tidak mematuhi, tidak melakukan disiplin protokol kesehatan yang selalu diharapkan atau dihimbau oleh pemerintah. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, kami juga mengajak Anda mendukung program terbaik RCTI di Indonesia Television Award 2020. Caranya sangat mudah, vote lewat Instagram, Facebook, website, dan lewat RCTI+. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasib undur diri, tetap jaga kesehatan Anda. Selamat sore dan Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi.